Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca secara responsorial. Saya memulai di ayat ganjil, kemudian Bapak Ibu melanjutkan dan kita bersama-sama di ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lalunya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kita bersama-sama. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari kita berdoa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam bingkai tema, yaitu terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan, saya mau bertanya kepada kita semua, menurut Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya Roh Kudus itu siapa? Apakah dia hanya sebatas kuasa? Apakah dia hanya sebatas peran? Atau Roh Kudus yang kita tahu itu hanya sebatas karunia-karunia? Roh Kudus itu sesungguhnya lebih daripada itu. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang kita imani. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Maka ketika kita berbicara tentang terimalah Roh Kudus, kita mau menempatkan kehidupan kita ini di bawah pimpinan pribadi ketiga yang menjadi sebuah garansi akan keselamatan yang telah kita terima dalam iman pada Yesus Kristus. Pada khotbah kali ini Bapak Ibu, kita diajak untuk merayakan kembali pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu di atas para murid, dan juga kepada seluruh orang percaya yang benar-benar percaya kepada Kristus, bahwa sesungguhnya Roh Kudus ini dicurahkan bukan dalam arti memiliki masa temporal, tetapi Roh Kudus ini dicurahkan secara menetap dan berdiam dalam diri setiap orang yang sungguh benar-benar percaya kepada Kristus. Jadi bukan berarti kalau misalnya seseorang itu sudah lahir dalam keluarga Kristen, maka perbuatannya kayak gini kayak gitu, tidak mencerminkan kehidupan orang Kristen, maka kita bisa mengambil dia bahwa dia sudah hidup di dalam Roh Kudus. Belum tentu. Nah, di sini kita diajak kembali melihat bagaimana pencurahan tersebut diawali dengan ketika Yesus telah bangkit pada malam hari, pada pertama hari minggu itu di kebangkitannya. Murid-muridnya mengalami keadaan yang sangat terguncang. Mereka mengalami ketakutan yang sungguh hebat. Bagaimana sukacita mereka yang tadinya mereka memiliki rasa aman bersama guru yang diagung-agungkan tersebut, pada akhirnya harus mati di atas kayu salib, di mana yang mati di atas kayu salib pada saat itu dilabeli sebagai penjahat kelas kakap. Ini yang membuat mereka takut. Bukan tidak mungkin apa yang terjadi kepada si guru mereka ini, kepada yang mereka imani sebagai Tuhan ini, akan terjadi juga bagi mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Kita baca tadi di dalam ayat 19. Mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Tak ada lagi si Petrus yang sembrono berbicara bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Tak ada lagi murid-murid yang selalu bersama si guru tersebut. Semuanya berlarian. Keadaan mereka saat ini, mereka sedang ketakutan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan Yesus hadir mau membuktikan janjinya dan mau meneguhkannya. Dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini mau mengajarkan kita sebenarnya bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia yang rapuh. Apa-apa kita takuti, apa-apa yang belum terjadi kita khawatirkan, sehingga membuat hidup kita berada di dalam ketakutan yang secara terus-menerus, mengalami fobia ini fobia itu, sehingga menghambat kita untuk semakin percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi karena justru Tuhan tahu kerapuhan manusia yang sudah ditebus di atas kayu salib tersebut, Dia mau mendatangkan damai sejahtera dan mengirimkan utusan, yaitu Roh Kudus, untuk menjamin keselamatan kita. Nah, di dalam firman Tuhan ini, sebagaimana tema kita yaitu terimalah Roh Kudus, ada terdapat di dalam ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kata mengembusi di situ Bapak Ibu bisa kita baca padanannya dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafasnya, sehingga apa yang menjadi yang bukan makhluk tersebut menjadi makhluk hidup, yaitu manusia. Mengapa kata ini sengaja dipasangkan oleh Injil Yohanes? Ini mau mengajarkan kita bahwa sesungguhnya Yesus itu menghembuskan nafasnya melalui Roh Kudusnya itu untuk memberikan sebuah kehidupan baru bagi orang percaya kepada-Nya. Yang tadinya kita ciptaan baru, ciptaan pada awal semesta ini dijadikan rusak karena dosa, kemudian dibaharui kembali, dilahir barukan kembali oleh kuasa Kristus. Apakah ini merupakan pencurahan Roh Kudus pada saat itu? Masih belum. Yesus Kristus menjanjikan bahwa Dia akan mengutus seorang roh, mengutus seorang penolong, yaitu Roh Penghibur yang memimpin mereka di dalam kebenaran. Tetapi di sini adalah peneguhan dari janji itu sebelum nantinya 10 hari setelah kenaikannya, Roh Kudus turun ke atas para murid dan berdiam di dalam mereka. Dan setiap orang yang telah mengaku percaya kepada Kristus dan mengimani bahwa Kristus adalah yang memimpin kehidupannya, telah berdiam Roh Kudus di dalam dia. Saya yakin bahwa semua kita yang ada di sini juga adalah orang-orang yang sudah mengambil bagian, yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kata terimalah Roh Kudus berarti secara sederhana dalam menempatkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kita kan sudah diselamatkan, kita kan sudah ditebus, lalu buat apa lagi sebenarnya pribadi ketiga ini? Pertanyaannya, mengapa para murid dan setiap orang percaya harus menerima Roh Kudus ini? Bukankah jawaban yang kita takutkan akan kebinasaan itu telah dijawab di atas kayu salib melalui keselamatan oleh karena iman? Jawabannya ada dua. Yang pertama, Roh Kudus itu harus diutus ke dalam kehidupan orang percaya. Itu semata-mata untuk memelihara damai sejahtera Kristus dalam kehidupan orang percaya. Bunga, ketika kita membeli buah bunga, kita merawat bunga itu, dan kalau kita berhenti untuk merawat dan memeliharanya, dia tidak akan menjadi sebuah pemandangan yang indah. Dia akan berhenti dan berakhir menjadi bau yang membusuk. Pemeliharaan ini penting Bapak Ibu. Ada banyak jalan provinsi di negeri Wakanda yang karena tidak dipelihara akhirnya rusak total. Jadi pemeliharaan ini sungguh penting. Kenapa pemeliharaan ini sungguh penting? Karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan itu sudah mengetahui bahwa manusia yang telah diselamatkan ini
kemudian hari nanti bisa saja jatuh kembali. Maka haruslah dipelihara melalui pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Pertanyaan kita, damai sejahtera yang seperti apa yang dipelihara itu? Mereka di tengah-tengah ketakutan didatangi oleh kuasa dan kehadiran Yesus Kristus dan mengatakan kepada mereka 2 kali, damai sejahtera bagi kamu. Eire, shalom bagi kamu. Damai sejahtera berarti diberkatilah engkau. Damai sejahtera ini Bapak Ibu bukan hanya berbicara persoalan keamanan, bukan hanya berbicara persoalan kenyamanan, tetapi lebih daripada itu, bagaimana keamanan itu, ketenangan itu terjaga dalam berbagai situasi. Ada seorang raja pada dahulu kala, dia mengadakan sebuah sayembara kepada seluruh pelukis di seluruh negeri pada saat itu. Dia meminta supaya seluruh pelukis tersebut menampilkan lukisan tentang damai sejahtera. Hingga pada hari yang telah ditentukan Bapak Ibu, karena dia menjanjikan sebuah upah atau hadiah yang besar, ada 3 orang yang telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Yang pertama, ketika dia menyajikannya di hadapan raja, lukisan tersebut melambangkan sebuah danau biru yang sangat bening dengan ketenangan air di sekitarnya, dipenuhi dengan ikan yang banyak, dan di tengah-tengahnya terdapat perahu kecil dan seorang yang sedang bersiul sambil memancing. Pelukis pertama mengatakan, inilah damai sejahtera. Pelukis kedua melanjutkan, dia menampilkan lukisannya. Di dalam lukisannya ada sebuah gambar pegunungan yang hijau, dipenuhi dengan sawah-sawah, dengan suasana udara yang khas dan sejuk, matahari yang cerah, pepohonan yang sangat rindang, dan di bawah itu ada 2 orang yang sedang duduk di bawah pohon sambil menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Pelukis kedua mengatakan, inilah wajahku, damai sejahtera. Pelukis ketiga menampilkan lukisannya dan menyajikannya dengan menceritakan demikian. Lukisannya menggambarkan ada sebuah lautan yang sungguh sangat luas, berwarna hitam karena sedang terjadi badai. Di tengah-tengahnya ada angin topan, langit yang gelap dengan sembarang petir di mana-mana. Tetapi dalam keadaan yang sangat gelap itu, ada sebuah batu karang yang ada lubangnya, dan di dalam batu karang tersebut ada seekor burung pipit sedang bersiul riang. Dia mengatakan, inilah damai sejahtera. Setelah mereka mempresentasikan lukisan mereka di hadapan sang raja, lalu raja diminta untuk menyatakan pendapatnya dan memberi penilaian siapa yang memenangkan sayembara tersebut. Raja mengatakan, saya memilih yang ketiga. Itulah damai sejahtera yang sejati. Kedua pelukis tadi keberatan. Mengapa katanya? Bukankah ini yang kita harapkan? Bukankah tema tentang danau yang sangat bening tadi, pegunungan yang sangat hijau itu adalah lambang dari damai sejahtera yang diimpikan oleh setiap manusia? Ya, kata raja. Tetapi damai sejahtera itu tidaklah bergantung kepada situasi dan keadaan. Damai sejahtera itu sesungguhnya ketika seseorang bisa mengalami ketenangan dalam berbagai keadaan dan situasi yang tidak stabil. Inilah yang mau diajarkan oleh Kristus Yesus yang selanjutnya dipelihara oleh kuasa Roh Kudus dalam diri kita orang percaya. Kita kadang-kadang takut Bapak Ibu, kita mengkhawatirkan masa depan kita mengkhawatirkan anak-anak kita mengkhawatirkan yang 5 menit pun belum kita jalani kehidupan. Ada begitu banyak kekhawatiran kita, sehingga mengganggu damai sejahtera kita. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus bahwa damai sejahtera yang akan diberikannya kepada kita bukanlah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, yang bergantung pada isi dunia, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus itu adalah sungguh nyata, yang bisa menghilangkan rasa takut kita, menghilangkan rasa kekhawatiran kita, dan membuat kita tetap sukacita di dalam situasi apapun.
Itulah yang menjadi poin pertama ini. Roh Kudus itu diutus untuk memelihara damai sejahtera dalam kehidupan orang percaya. Dan puncaknya adalah yaitu damai sejahtera yang terjaga dan terpelihara oleh Roh Kudus tersebut menjamin keselamatan yang telah kita terima di dalam iman. Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Itulah yang menjadikan damai sejahtera kita ini terpelihara oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, mengapa kita harus menerima dan menenggelamkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus? Yang kedua adalah karena Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita untuk terus menerus bersaksi bagi Kristus. Di dalam ayat 21 dikatakan demikian, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera tadi dianugerahkan terlebih dahulu, diberikan berkat terlebih dahulu bagi orang percaya untuk memastikan bahwa tidak ada yang perlu mereka takuti, untuk memastikan bahwa mereka harus bersukacita di dalam segala situasi. Selanjutnya, tujuannya adalah bukan untuk mereka nikmati secara sendiri. Para rasul ketika mereka menerima curahan Roh Kudus, mereka tidak menikmatinya, dan mereka tidak hanya membawakannya di dalam kehidupan mereka saja. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka yang tadinya memiliki sifat pengecut, penakut, mereka kemudian menyuarakan suara kenabian. Mereka menyuarakan kebenaran tersebut, keselamatan bagi setiap orang. Itu bisa kita baca nanti di dalam Kisah Rasul pasal 1 dan pasal 2. Bagaimana proses para murid ini yang tadinya biasa-biasa saja, setelah menerima pencurahan Roh Kudus menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru. Itu tadi seperti yang di dalam 1 Samuel, bahwa Saul ketika menerima Roh Kudus Allah, dia akan mengalami kepenuhan dan akan menjadi manusia lain, bukan menjadi alien Bapak Ibu, bukan akan menjadi manusia yang hidup di dunia lain, bukan memiliki kelainan juga, tetapi lain dalam arti lain dari keadaan yang biasa. Yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya terus berduka menjadi bersuka di dalam duka, dan yang tadinya tidak berani untuk bersaksi, selanjutnya mau untuk bersaksi. Damai sejahtera yang kita terima dalam Yesus Kristus tersebut adalah berkat yang harus kita persaksikan kepada dunia. Kita bersaksi atas dasar sebagaimana Bapa telah mengutus Kristus, demikian juga Kristus mengutus kita sebagai umat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita tahu dalam sistem kepemerintahan kita, untuk mewakili negara Indonesia ini di negara lain, maka diperlukan sebuah kedutaan pusat. Maka diutuslah duta. Duta itu diperlengkapi terlebih dahulu, difasilitasi, dipenuhi segala kebutuhannya untuk ditempatkan di negara lain atau negara sahabat. Untuk apa? Untuk memastikan suara dari negara ini, negara Indonesia ini bisa tersampaikan di negara tersebut atau di negara lain. Jadi keberadaan seorang duta itu, seorang utusan itu harus mewakili keberadaan yang mengutusnya, bukan keberadaan dia. Dalam hal demikian juga kita diutus. Kita diutus untuk bukan memuliakan nama kita, bukan untuk meninggikan nama kita, bukan untuk merendahkan orang lain dan mempertontonkan kekayaan, mempertontonkan kesombongan. Tetapi kita diutus untuk mempertontonkan tuntunan bagi orang lain. Mengapa harus tuntunan dan keteladanan? Berdasarkan keteladanan yang telah mengutus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu terdapat di dalam ayat 21 dan kemudian ayat 22. Kita telah dibekali, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kemudian di ayat 23 dikatakan dalam kaitan sebagai saksi Kristus, dikatakan dalam ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
Apakah ini berbicara tentang otoritas mengampuni dosa? Bukan. Ini kemarin sempat kami perdebatkan bersama. Ini persoalan siapa sebenarnya yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada selain Tuhan itu sendiri. Kita tidak bisa mengampuni dosa orang lain, memaafkan ya, mengampuni kesalahannya ya. Tetapi atas kesalahan tersebut di hadapan Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa tersebut. Kemudian kita bertanya, apa maksud ayat ini? Ayat ini seakan-akan menandakan bahwa kita diberikan otoritas, tetapi sesungguhnya bukan. Kita bukan memberikan pengampunan, tetapi kita diberi kuasa untuk menyatakan pengampunan. Jadi analogi sederhana seperti ini. Kalau ada guru, ketika 1 jam sebelum masuk kelas, dia menuntut ketua kelas untuk menyampaikan kepada siswa-siswi di kelas untuk mengerjakan tugas. Dan ketika tugas ini berhasil dikerjakan pada saat pertemuan nantinya akan mendapatkan reward. Dan ketika ada sebagian yang tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan hukuman. Saya mau tanya, yang memberikan hukuman dan hadiah di situ siapa? Ketua kelas atau si guru? Tentu si guru. Dalam pengertian inilah kita diajak untuk bersaksi. Maka di dalam kehidupan kita selaku orang percaya, apa yang telah kita ketahui sebagai sebuah kebenaran, persaksikanlah itu kepada saudara-saudaramu. Nyatakanlah itu, tegurlah dia, nyatakan bahwa itu salah, yang ini yang benar. Jadilah teladan. Dan itu yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Kita dibekali dengan berbagai karunia-karunia. Ada karunia yang bisa berkata-kata dengan penuh hikmat. Ada karunia yang bisa bermain musik seperti saudara-saudara kita di tempat ini. Ada karunia juga yang bisa memberikan keteladanan bagi orang lain. Dan ada banyak rupa-rupa karunia. Tetapi hanya satu roh yang mengaruniakan karunia tersebut. Tujuannya apa? Untuk saling memperlengkapi tubuh Kristus tersebut sebagai wujud kesaksian orang Kristen di tengah-tengah ini. Itu yang kedua. Dan yang paling terakhir dari itu adalah pribadi Roh Kudus itu, pribadi ketiga itu memampukan setiap orang percaya untuk hidup dalam pimpinan Roh dan menghasilkan buah-buah Roh. Dalam wilayah inilah yang menjadi ruang kesaksian kita sebagai orang percaya yang tidak ada batas, yang tidak dibatasi oleh hanya para pelayan di gereja ini, hanya para bapak ibu yang sudah memiliki aktivitas pekerjaan, teman-teman yang masih mahasiswa dan juga yang masih studi juga memiliki ruang kesaksian, yaitu dalam menghasilkan buah-buah Roh sebagaimana terpampang di dinding gereja kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang menjadi ruang kesaksian kita, Bapak Ibu, yang akan menjadi karakter kita, yang akan kita pertontonkan dan akan menjadi tuntunan orang lain, sehingga di dalam kita nama Tuhan semakin dimuliakan dan keselamatan yang telah kita terima tersebut akan paripurna pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafal Yohanes pasal 20 ayat 22. Kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, terimalah